Jati. Sambung Roso. Terima kasih para pemirsa Dhamma TV yang kami muliakan. Kita berjumpa lagi dalam acara Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Ini adalah acara dari kita dan untuk kita. Kenapa Sambung Roso? Kita memang akan mencoba bicara dengan perasaan kita masing-masing. Demi kita dan demi negeri ini dari semua sisi yang patut kita sumbangkan untuk masyarakat dan negara kita. Dan hari ini kita akan mengambil judul yaitu adat atau budaya adat. Kenapa kita mesti mengambil judul adat atau budaya adat? Kalau kita merenungkan sejarah perkembangan bangsa kita, ternyata yang bisa menolong selamatnya negeri ini, utuhnya negeri ini adalah adat itu sendiri. Coba bayangkan, kita terdiri dari beribu-ribu pulau, beratus-ratus bahasa, watak, perilaku, dan tabiat. Tapi adat satu dengan yang lainnya, antara Aceh, antara Papua, antara Manado, antara Sunda, antara Minangkabau, Madura, Jawa, dan lain sebagainya. Dari adat-adat itu semacam satu perekat yang justru memperkuat kejayaan dan kebesaran negara kita Republik Indonesia. Oleh karena itu, hari ini kita kedatangan salah seorang priagung. Saya mengambil istilah priagung. Artinya pria, laki-laki, agung itu besar. Tidak besar fisik dan jasmaninya, tapi besar budinya. Beliau sangat memahami tentang adat sendiri. Sugeng Rawuh Pak Sri. Monggo, terima kasih. Ini rekan-rekan dan para kebetulan Dhamma TV ini siarannya bisa ditangkap di wilayah Kediri, wilayah Blitar, dan Malang Raya. Pak Sri, kami mohon dalam kesempatan ini untuk menyampaikan tentang suatu wacana, makna, dan adat itu. Sekaligus nama Pak Sri lengkapnya. Terima kasih. Nama saya Ageng Sri Widadi. Saya dilahirkan di Solo, pernah menjadi KKO atau marinir, dan sekarang tinggal di Desa Bantur, Malang. Sementara saya menjalani pensiun saya sedikit menyumbangkan dharma bakti saya kepada adat negeri saya ini. Lewat media-media yang saya bisa. Jadi bukan tidak mungkin apapun keperluannya yang datang ya saya layani seadanya, tetapi tanpa saya harus membaca doa. Karena apa? Karena saya punya adat. Adat inilah yang mendewasakan saya. Adat inilah awal dari sebuah peradaban. Adat inilah yang bisa kita jadikan tolok ukur sebagai ukuran maju mundurnya sopan santun peradaban daripada bangsa itu sendiri. Maka dari itu pernah saya tulis bahwa di buku saya Kasunyatan Jawi, memusuhi adat adalah awal daripada memusuhi bangsa dan negaranya sendiri. Iya, ini bagus sekali. Memusuhi adat sama dengan memusuhi bangsanya sendiri. Dari sini timbul pertanyaan buat kita. Tadi Pak Sri ngendikan, maaf ini ya bahasa Indonesia dicampur-campur ya, supaya anak-anak mulai kenal. Kenapa kok mesti ngendikan? Ada bahasa Indonesia yang benar tuh tadi Pak Sri bicara lah. Tapi karena kita itu orang Timur dan sekarang bahasa Indonesia itu sudah campur antara Jawa, antara Arab, antara semua boleh campur asal hukum Indonesia ada. Nah, tadi beliau mengatakan memberi pertolongan tanpa doa.
Nuwun sewu. Alasannya apa nih Pak Sri? Alasannya karena kami sudah menjalin hubungan erat dengan sedulur papat Kalimo Panjer. Mungkin ada yang belum kenal siapa itu sedulur papat. Sedulur papat adalah Sukmo. Sukmo itu urip. Jiwa itu karep atau dinamika kehidupan ini. Raga, wadah, per unit, dan donyo, media atau tempat kita hidup. Kalimo Panjer, yaitu nenek moyang kita dulu menyebut Paing Pon Wage Kliwon Legi. Padahal sebenarnya Paing itu adalah artinya tanah. Tanah lah yang invest rogo kita ini. Beliaulah yang meminjamkan rogo ini tanah. Dibilang Paing dengan satuan pasarannya 9. Artinya tanah sanggup momong unit ini maksimum 9 joule kalau istilah sekarang. Gravitasi. Jadi kalau ada unit yang terbang di atas 9 joule atau 9 gravitasi, salah dewi. Bumi nggak sanggup narik balik. Selanjutnya seperti Wage 4. Wage 4 yang berarti api. Api di dalam bumi kita sebut dapur magma. Sebetulnya beliau jantung daripada bumi kita. Beliau ditugasi untuk menjaga panas bumi. Beliau ditugasi untuk menjaga stabilnya kelistrikan bumi. Kalau tidak ada panas, mana mungkin ada listrik? Gitu. Kalau tidak ada halilintar, mana mungkin bumi ini bisa memuat, menyimpan listrik? Memang yang ngecas bumi ini adalah halilintar atau bledek. Kalau orang Jawa bilang begitu. Nah, panas bumi inilah akhirnya dijaga oleh Eyang Latu atau disebut Wage. Eyang Wage punya angka pasaran itu 4. Dimaksud di dalam jantung kita ini terdiri dari 4. 2 bilik, 2 serambi, 2 kiri, 2 kanan. Nggak lupa ya. Kalau salah tolong disalahkan. 40 derajat Celcius maksimum panas yang ditoleransikan ke kita sehat. Terus sopo wong 40 derajat kok sehat itu? Iya kan? Karena kita orang tropis. Yang 40 derajat sehat adalah orang Eskimo. Orang Eskimo, orang kutub. Di sana temperaturnya sehat 40-39. Subtropis 39-38. Kita ini orang tropis 37-36 itu sebagian. Matur nuwun. Terima kasih. Itulah yang baru disampaikan beliau. Mungkin ini antara sedulur papat Limo Panjer ini kalau disampaikan pada anak-anak kita mulai SD, mungkin anak-anak kita itu sopan santunnya itu mungkin mulai ada. Ya, kami pikir ini suatu paham, ternyata leluhur kita ini adalah sangat rasional dan ilmiah menganalisa kehidupan ini. Jadi tidak ngawur gitu. Nah, berbicara masalah adat, ini sudah barang tentu macam-macam adat ini. Dari macam-macam adat, akhirnya ilmuwan kadang-kadang menganalisa yang ada di dalamnya dalam bentuk hukum adat dan lain sebagainya. Dan kebetulan hari ini juga hadir salah seorang yang berkecimpung di samping beliau seorang pengajar dalam satu perguruan tinggi, juga aktif dalam dunia perhukuman, artinya dunia kepengacaraan gitu, pengacara kalau bahasa sekarang. Sudah barang tentu kita ingin menerima satu informasi sisi yuridis
dalam hukum di negara kita ini. Beliau kami persilakan langsung memperkenalkan. Kalau tidak salah nama beliau adalah Pak Yudi. Tolong Pak Yudi Hari ya. Tolong nama sekaligus biar dikenal oleh beliau. Terima kasih. Nama saya Yudi Hari. Aktivitas saya pengamen. Hobi saya sebagai dosen yang kebetulan menjabat pembantu rektor 3 di sebuah perguruan tinggi di Surabaya. Hobi saya juga seorang lawyer. Kami datang kemari diundang dan harus datang karena diminta untuk bicara tentang adat. Adat itu tatanan, tuntunan supaya manusia tertib hidup di masyarakat dan hidup di kelak kemudian hari. Tatanan dan tuntunan yang berlaku di masing-masing daerah. Karena merupakan tatanan dan tuntunan, tentunya ditaati oleh daerah itu sendiri, dan apabila tidak ditaati punya akibat yang sangat fatal. Ya. Akibat hukum dia dikucilkan di masyarakat. Akibat lainnya, tadi ada sedulur papat, limo pancer, sukmo jiwo, rogo dunyo, yang siti, yang tirto, yang latu, yang bayu, yang suryo. Ini adalah keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan sang pencipta alam semesta. Jadi sang risikonya luar biasa. Jadi apabila manusia senantiasa melaksanakan adat istiadat, garansinya mati tua hidup surga. Iya, terima kasih. Sekarang sudah hampir ketemu, yaitu tadi kan dalam pembukaan saya mengatakan bahwa negeri ini yang menyelamatkan adalah adat. Meskipun sistem pemerintahan politik berganti-ganti dari Belanda ke Jepang, ke sistem ini, pernah ke sistem Inggris, pernah ke sistem dan lain sebagainya. Tapi adat mesti dan tetap kuat, dan negara kita juga masih kuat seperti sekarang. Nah, meskipun dari dua beliau atau ternyata sudah ada bukti dan perlu kita terus sambung rasa selanjutnya, kita akan tetap pecahkan dalam wajah ini dari kita dan untuk kita. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan masih tetap di sini. Kita lanjutkan nanti dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Terima kasih para penonton yang kami muliakan masih setia dan di sini, dan jangan segan-segan suatu saat SMS atau telepon supaya sumbang saran, karena ini dari kita, oleh kita dan untuk kita. Karena masyarakat wilayah Kediri, masyarakat Blitar dan Malang Raya semuanya dengan setia di depan Dhamma TV ini. Kita kembali ke Pak Sri Ageng Widadi. Tadi beliau mengatakan, dan memang mungkin bagi orang umum agak awam ini, menolong segala sesuatu semuanya tanpa doa. Ini kelihatannya masih ada suatu pertanyaan yang besar, karena umumnya istilah doa itu memang berkembang di mana-mana dan semua itu memang baik-baik saja. Tapi beliau tadi pasti ada alasannya, karena si Jawa, orang Jawa itu ada tataran ilmu, yaitu Jopo, Montro, Guno, Srono, Sabdo. Nah, ini memang yang jarang dimiliki orang. Dan kalau kami masih tetangga juga dengan beliau. Beliau ada di Bantul, kami di Malang, dan kami sering kontak demi kepentingan umum dan bangsa secara umum. Meskipun dalam sisi yang lain, sekarang Pak Sri tolong dijelaskan apa betul yang kami sampaikan dulu dalam tataran kesabda tadi itu. Terima kasih. Memang betul, alasan sabda tadi betul. Dan itu tadi bukan
tanpa alasan. Kita kembali ke dasar, di mana di Jawa ini ada dawuh, sebetulnya boleh dibilang itu kitabnya orang Jawa. Di jari kanan kita ini bunyinya Hono Coroko. Artinya kahanan kita atau siapa saja yang ada di dalam kehidupan ini atas perintah beliau, bukan maunya sendiri-sendiri. Kalau kita sudah nyampe ke Sabto, artinya kita harus mampu membaca sabda yang ada di dalam masing-masing kehidupan tadi. Kalau di zaman sekarang disebut program. Semua diprogram beliau. Nah, saya sebagai operatornya, saya tinggal tanya aja, Gusti, nyuwun keparingan pinipun. Gusti, nyuwun keparingan password. Baru saya bisa baca, langsung baca. Bahkan saya bisa membaca diri orang tersebut. Kalau masalah kesehatan, saya bisa mendapatkan gambar-gambar kesehatan yang saya butuhkan atau bisa saya sampaikan. Ini semua siapa saja bisa mengerjakan, asal, saya ulangi lagi, asal tidak pernah menganggap Yang Maha Esa adalah pemangsa doa kita. Yang Maha Esa itu sumber suara kita. Saya ulangi lagi, Yang Maha Esa itu sumber suara kita. Beliau tidak pernah doyan sebetulnya dengan suara kita ini. Jelas beliau akan mendengar omongannya si pohon. Beliau akan mendengar omongannya si air. Beliau akan mendengar omongannya si matahari. Bukan hanya kita tok yang bisa ngomong. Makanya di Jawa ada ritual dilarang makan yang bersuara, dilarang makan yang ono unine. Jadi makan daging tidak boleh karena sapi itu bunyi, karena teri itu bunyi. Kalau gitu makan nyamuk boleh kalau doyan. Nah, itu seandainya diterjemahkan lebih jauh. Dan kita perlu berbangga dengan adat yang kita dengung-dengungkan ini. Kita punya alasan. Satu-satunya bangsa di dunia ini yang punya kromo inggil hanya kita. Ini perlu tepuk tangan ini. Iya. Ya, terima kasih. Dan memang betul, kadang-kadang orang yang banyak mencibir orang Jawa. Kalau kita pergi ke Betawi di Jakarta, kalau kita diem gitu malah Jawa lu. Jadi di Jawa itu dianggap orang ketinggalan. Tapi sebenarnya yang disampaikan oleh beliau tadi itu memang benar. Kenapa? Si Jawa mampu tanpa doa. Yang susunan grid ilmunya adalah Jopo, Montro, Guno, Srono, Sabto. Karena sebenarnya di dalam kitab suci, mulai dari kitab suci apapun sampai dengan Al-Quranul Karim, ternyata Tuhan ada di dalam tubuh manusia. Awas, jangan sampai mau diselewengkan ke yang lain. Karena di dalamnya bunyinya paling tidak seperti ini. Hai manusia, apabila engkau pengen memohon kepadaku, ucapkanlah yang hanya bisa didengar urat nadimu. Telinga tidak boleh dengar. Karena sebab sebenarnya aku tidak jauh dari urat lehermu. Jelas sekali. Kenapa kita tidak manfaatkan kekuatan yang dahsyat itu? Dan kekuatan ini akan menjadi hilang kalau cara belajar kita untuk mencari beliau keliru dan salah. Tolong ini diingat-ingat demi kita dan untuk kita. Lah, sekarang dari budaya adat, dari adat yang tidak pernah punya pamrih, makanya leluhur kita dulu itu kalau membuat sesuatu tidak pernah ditulisi, ini buatan Jati Kusumo, ini buatan Sri Ageng Widadi, tidak pernah. Selalu anonim tanpa nama, karena karyanya tanpa pamrih dan untuk
alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan. Nah, namun demikian dalam kehidupan ini pasti ada dialektika dan dinamikanya, termasuk para pengamat. Berbicara masalah pengamat sudah barang tentu kita serahkan kepada yang ahli, yaitu paling tidak perguruan tinggi. Dalam hal ini kalau tidak salah hadir di tengah-tengah kita salah seorang pembina, pembangun, giat dalam perguruan tinggi. Langsung aja memperkenalkan diri dan seyogianya untuk berdiri, Pak. Monggo, silahkan. Nama Indarwanto. Kalau dari nama nampak Jawa ya Pak Sri. Iya. Ini mirip-mirip dengan Jatikusumo gitu. Cuman kalau beliau lebih jejak karena Jati kan. Ya supaya kita lebih cair gitu Pak ya. Karena kalau kita bicara adat, ada satu yang sangat saya sepakati. Sesungguhnya kalau kita bicara adat, maka yang terdalam itu adalah bicara nurani, bicara kolbu, bicara hati sanubari. Tidak ada adat tanpa hati. Karena itu orang yang tidak mengenal adat adalah orang yang tidak memiliki hati. Dan orang yang tidak memiliki hati, maka orang itu tidak punya jiwa manusiawi. Dan yang tidak punya jiwa manusiawi, maka orang itu tidak mampu menghargai diri dan tidak mampu menghargai sesama manusia, apalagi menghargai flora dan fauna. Sangat menarik diskusi ini, apalagi dimulai dengan rasa jati, sejatining rasa. Kemudian Pak Jatikusumo mengutip ayat Al-Quran, dan memang Tuhan seharusnya tidak dicari karena Tuhan itu menyatu. Gusti Allah kang murbeng gesang itu sebetulnya menyatu dalam diri kita sendiri. Diucap ataupun tidak, maka Allah Tuhan Sang Yang Widewasa kang kula wentah jagat alit ageng itu menyatu pada diri kita. Karena menyatu, makanya dalam bahasa santri disebutkan oleh Al-Quran akrabun ilahi min qablil warid. Oleh sebab itu kalau beliau yang kita hormati Pak Sri tadi mengatakan doa tanpa tutur, ucap tanpa kata, permohonan tanpa permisi, maka sesungguhnya karena beliau sudah melompati gelombang energi yang biasanya dilompati oleh manusia sagutra, manusia umum, itu pada gelombang beta. Kalau pada gelombang beta, maka orang masih memerlukan piranti. Untuk melihat dibutuhkan mata yang kasat ini. Untuk mendengar masih dibutuhkan telinga yang terpasang di kanan dan kiri kita. Tetapi gelombang alfa, manakala kita masuk di dalamnya, maka kita bisa mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, merasakan tanpa kulit. Inilah yang kalau dalam bahasa orang-orang kuno disebutkan cedak tanpa singgulan, adoh tanpa wantang. Iya, terima kasih Pak Dar, matur nuwun. Ternyata umumnya orang itu kalau di perguruan tinggi itu kan sign oriented itu semuanya serba, kalau ndak bisa dinalar ya wis prek lah gitu ya. Ternyata beliau di luar itu, beliau mampu menganalisa suatu kehidupan. Jadi apa mungkin ini yang dimaksud sudah fasenya ke mukmin begitu mungkin Pak Dar? Iya, memang benar. Di dalam kitab dikatakan manusia, ini pinjam punya orang yang Islam, aku tidak akan memberi kebahagiaan kepada orang muslim, tetapi aku hanya memberi kebahagiaan kepada orang yang mukmin, yang artinya dirinya sudah dipersembahkan
untuk umat manusia dan kehidupan, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau tadi beliau menyampaikan bahwa betapa pentingnya dulur papat limo pancer, karena manusia kalau mengerti ini berarti dia sudah sopan dan santun terhadap dirinya. Inilah yang masih perlu kita pecahkan berturut-turut. Dan Anda jangan pergi kemana-mana, karena kelihatannya hari ini kita semakin asik untuk sambung rosok permasalahan adat ini masih dengan semangat Kiprah Jati. Iya. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih setia di acara ini. Dan memang di tengah-tengah kita ini hadir ada yang dari daerah Singosari, ada yang dari Pandaan, ada Mojokerto, ada Jombang, ada Surabaya, dan lain sebagainya. Dan terima kasih, dan masih tetap akan kita lanjutkan tentang adat tadi itu. Dia bicara tentang adat sudah barang tentu lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi kami akan mencoba bertanya ini kepada salah seorang yang memelopori akan keberadaan adat di suatu tempat. Kalau tidak salah ini daerahnya di Jombang, agak ke atas di pegunungan yang namanya kalau tidak salah Wonosalam ini. Monggo kami persilahkan nama sekaligus kenapa kok Anda mulai memelopori tentang kegiatan adat di sana. Monggo. Nama saya Taat Budi Utomo. Kami dari atas pegunungan yaitu Wonosalam, kabupatennya ke Jombang, namun masih dalam wilayah Jawa Timur. Pangapunten. Jadi di sini kami ingin sedikit dari skup kecil yang dalam artian dari lingkup keluarga dan masyarakat lingkungan, bahwa adat ternyata bisa mempengaruhi sesuatu kepositifan dalam hal budi pekerti. Maksudnya dalam adat ini terbuka sesuatu yang harus kita lestarikan. Dalam artian budi pekerti di antara tata krama antara wong tua lan anak, dari lingkup keluarga kepada masyarakat, dan juga masyarakat dengan lingkungan yang agak besar. Dalam hal ini kami membuat suatu tatanan, dalam artian tatanannya wong urip sapa donya supaya selamat. Awet kami punya prinsip yaitu 5 makna, dalam artian di sini siji rabi sipisan dadi selawase, nomor loro selamat oleh urip sapa donya, nomor telu gampang golek sandang pangan, nomor papat pangapunten ora duweni utang, ora nyandang utang, nomor 5 duwe karep iso keturutan. Nah di sini kami mengangkat dari tetilaranipun tiyang sepuh nganggo tatanane wong urip donya ben slamet ning mboten magepokan kalian tuntunan. Nah tuntunan. Iya, terima kasih. Matur nuwun. Sedikit tapi betul-betul hebat. Itulah adat. Kesimpulannya bahwa hidup ini jangan sampai tersiksa oleh dirinya sendiri. Karena enak dan tidak itu bukan oleh siapa-siapa, oleh diri kita, karena tidak mampu menenangkan, meletakkan pikiran kita sebagai suatu perangkat kehidupan dengan rasional, jelas, tegas, dan gamblang. Oleh karena itu tadi itu ada 5 ya Pak ya. 1, kawin harus 1 itu saja. Dan ternyata itu sangat indah sekali. Yang kedua tadi apa Pak? Selamat oleh sobat dunia, lalu gampang sandang pangan, orang nyandang utang. Nah ini duwe karep. Yang nomor 4 tadi itu yang sangat menarik. Ojo ngantek
duwe utang. Lah ini mbuh utang moral, mbuh utang pipilan, mbuh utang apa. Tapi bukan karena itu tidak baik-baik, asal kita bisa mengendalikan. Karena ada sistem kekeluargaan, ada sistem komunikasi, saling tolong menolong. Tapi kalau memang keterlaluan, ya urip iku jenak turu ngimpi. Lho kalau ngimpi diuber-uber polisi malah enak. Kalau ngimpi diuber-uber maling wis paling soro lah gitu loh ya. Jadi jangan sampai ngimpinya itu tidak indah-indah gitu loh. Dalam ini juga sudah barang tentu tidak itu saja adat. Kita pengen tanya bapak-bapak kita yang ada di sebelah sini, nuwun sewu, dari mana ini ageman Surakarta Hadiningrat. Ini bicara tentang adat Mas Asmo, dan kenapa tekun di situ? Sugeng siang, terima kasih. Nama saya Parno Wibakso dari Singosari. Kebetulan saya hadir di sini ingin tahu sejauh mana adat istiadat, karena kalau saya melihat adat istiadat ini sangat panjang dan sangat luas dari Sabang mungkin sampai Merauke. Kebetulan kita berada di wilayah timur, tentu saja yang kita pakai adalah adat istiadat orang timur atau Jawa Timur. Nah, di sini saya sebagai pelaku budaya juga sangat berat untuk melestarikan adat, karena di kanan kiri kita mungkin saya ambil contoh di Singosari itu kalau ada orang mantu, kalau nemok ke manten itu aja sudah tidak lengkap. Padahal ini sebagian dari adat istiadat yang mengandung banyak makna, banyak hal yang khususnya harus dipahami oleh si pengantin itu sendiri. Nah, kalau kita tidak mau tergerak, maka tidak akan tahu arti luas apa yang dijabarkan di situ. Inilah yang saya perangi, karena saya juga banyak istilahnya banyak sindiran dari tetangga kiri kanan, bahwa saya ambil contoh lagi, kalau melestarikan adat, kalau orang Jawa ini tentu kenal dengan yang namanya keris, tentu kenal yang dengan namanya tombak. Saya koleksi Pak di rumah, tapi apa kata orang yang tidak senang dengan saya? Kok ngingu keris, ngingu tombak? Agamane opo? Padahal saya pelopor orang agama di situ juga. Nah, itulah yang saya perangi. Untuk itu saya mohon kepada narasumber kita, Ki Jatikusumo, untuk mengartikan luas secara adat supaya bisa diterima di masyarakat. Iya, terima kasih, terima kasih. Ini ada PR juga. Memang bergerak hidup secara adat itu banyak orang yang tidak paham. Padahal apa yang dikatakan di dalam kitab-kitab itu, yang sering kita sebut dengan istilah kitab suci. Tadi sudah jelas bahwa Tuhan ada di dalam tubuh kita. Itu rektornya rektor dan itu dokternya dokter. Tinggal kita mau atau tidak ke sana untuk mencari dengan teori yang indah, jelas, gamblang, dan tegas. Yang kedua, ada permintaan yang konon dikatakan kalau pengen kenal, begini kalau paling tidak kata-katanya. Hai manusia, apabila engkau pengen mengenalku, kenalilah sebagaimana engkau mengenal dirimu. Jadi ternyata mengenal Tuhan itu syaratnya harus mengenal diri kita. Bagaimana kita akan menerima kemurahannya kalau kepada diri kita saja tidak kenal. Tadi beliau Pak Parno mengatakan, Pak Karno Widakto tadi mengatakan bahwa kadang-kadang memakai keris saja masih banyak sindiran, memakai belangkon masih banyak sindiran, bahkan di cerita-cerita televisi tidak jarang kita temukan. Yang sesat, yang konyol, yang keliru, kalau tidak berbaju lurik seperti bapak-bapak ini, ya belangkonan. Itu sebenarnya adalah budaya orang asing yang pengen mendiskreditkan budaya kita. Padahal tadi sudah dikenalkan, bagaimana kita bisa mengenal beliau tanpa mengenal kita. Kita adalah orang Indonesia. Leluhur kita membangun Borobudur, leluhur kita membangun Prambanan, leluhur kita membuat Tosanaci, leluhur kita membuat aksara dengan sastra-sastra yang sangat besar dan luas di dunia ini. Bahkan kita bisa mengatakan ilmu pengetahuan dari luar negeri, dari luar ilmu sains teknologi tentang sosial, tentang eksak, termasuk mencari Tuhan, leluhur kita adalah jargon, dan dari luar hanya secuil dari ilmu leluhur kita. Dan ini wacana, dan ini masih kita cari, kita pecahkan terus menerus bersama kita warga negeri yang tercinta ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih bersemangat dalam Kiprah Jati Sambung. Ya.
Terima kasih para pemirsa. Wilayah Kediri, Blitar, dan Malang Raya masih setia dalam kiprah Jati ini. Dan kami ingin tanya, ini tinggal waktunya, tinggal yang terakhir, beberapa menit saja. Kami ingin tanya alasan-alasan meskipun sedikit. Ini ada priayi dari daerah Mojokerto ini. Kok sampai saya dengar itu beliau menggiatkan kegiatan gamelan, musik, ibu-ibu dan lain sebagainya, bahkan ada usaha untuk tradisional mempercantik siapa saja yang pengen cantik itu. Nun sewu, alasannya apa dan kegiatannya apa? Rahayu, Saya Bu Ani dari Mojokerto. Saya kalau mendengar kata-kata tentang kebudayaan, budaya maupun tradisi, rasanya dari pangucap, panggondo, paningal, pangmireng, kemudian yang terakhir kulit saya menjadi merinding. Karena apa? Sangat sakral sekali buat saya untuk budaya Jawa, tentunya budaya Jawa. Kemudian budaya buat saya adalah suatu anugerah dari bangsa Jawa yang diciptakan oleh leluhur kita, yang semestinya harus kita lindungi, harus kita jaga, jangan sampai punah. Saya menyadari bahwa budaya yang saya cintai ini berhubungan sekali dengan alam semesta. Seperti bunga yang saya maksud ya, bunga. Ada beberapa macam bunga untuk persembahan yang saya maksud, persembahan pada Gusti atau pada leluhur. Orang umum menilai itu kita sudah musyrik ya. Bagi saya yang diciptakan Gusti untuk makhluknya adalah harus saling menunjang, harus saling membantu untuk keperluan manusia juga, untuk keperluan makhluk lainnya juga. Ya, terima Harusnya kasih. diterima. Saya tahu beliau itu sebenarnya banyak yang akan disampaikan, karena beliau itu kalau sudah beliau memimpin salah satu kumpulan ibu-ibu yang bergerak di bidang musik, juga karawitan dan sebagainya, dan rumahnya juga untuk kiprah kegiatan budaya. Malah karena beliau di Mojokerto, cita-citanya untuk Mojopahit itu terwujud kembali begitu sangat besar. Nah, ini ada juga Priagung yang kalau tidak salah kita dengar sudah terlalu lama dan sering di udara. Karena kalau nggak salah dulu sering di RRI. Tolong tentang adat ini, pencermatan bagaimana tentang dunia adat. Terima kasih. Nama saya Ari Kunjahyo. Kita berbicara mengenai adat. Tadi yang dijelaskan narasumber itu saya kira adat yang dalam artian kecil dari diri kita, tapi belum ke adat secara luas. Kalau adat secara luas adalah kehidupan di lingkungan kita sampai seluas-luasnya. Sedangkan kalau kita berbicara adat secara luas, itu adalah ada adat Jawa, itu sudah berbeda dengan adat Madura. Adat Madura beda dengan Sulawesi, Sumatera, Irian, dan daerah lainnya. Nah, di sini kalau kita sama-sama sepaham, itu mungkin lebih mudah untuk menanamkan adat istiadat itu. Tetapi kalau kita mau menanamkan adat secara luas, maka mungkin dari suku lain itu sulit untuk menerima adat kita. Walaupun adat kita adalah luhur, baik, dan diakui oleh bangsa lain. Iya, ada PR buat kita. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ari. Jadi beliau berpandangan bahwa alangkah baiknya kalau adat yang baik itu menjadi adat negeri ini. Dan ini kelihatannya memang sudah terjadi. Oleh karena itu Bung Karno mengatakan, saudara-saudara, sebenarnya Pancasila ini
aku gali dari budaya bangsa ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu dalam sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya ketuhanan yang Maha Esa ini adalah membentuk manusia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi sudah diakomodir dari adat Aceh, dari adat Jawa dan sebagainya. Yang kebetulan ini tadi kita memang bicara tentang adat Jawa. Dan sekarang ada pertanyaan kepada Pak Sri yang hari ini supaya mencair di dalam sambung rasa ini. Sampai di mana Pak Sri? Pentingnya adat. Kok begitu Pak Sri pensiun dari KKO yang dulu pegang senjata, kalau tidak salah pernah di Timur-Timur diberondong juga oleh Pretilin pada waktu itu, kalau nggak salah. Kok lalu setelah pensiun tekun di sini sehingga begitu kencang mempertahankan adat. Sampai di mana sebenarnya kepentingan? Karena timbul, tentunya bukan saya sendiri, timbul perasaan seperti ini. Prihatin seperti Ibu sampaikan tadi, sebetulnya beliau sangat prihatin sekali dengan adat budaya bangsa yang seolah-olah di zaman ini dibuang begitu saja oleh oknum, bahkan oleh negeri ini sendiri tidak pernah menggubris. Buktinya negeri ini tidak punya departemen adat, itu tidak punya departemen budaya, itu masih di bawah departemen yang lain. Memang nggak ada. Sejauh ini penghargaan negeri ini terhadap adat istiadat sangat lemah. Apalagi kita melihat anak cucu kita yang tidak bisa kromo inggil lagi, ngomong sama eyangnya pakai bahasa Indonesia, kamu begitu. Saya sangat prihatin sekali. Dan dengan adat apa yang kita punya, saya pastikan kita akan mampu menuruti, bahkan menurut estimasi dari para sesepuh kita dulu, bahwa negeri ini mestinya jadi mercusuar dari semua bangsa di dunia. Karena ada alasannya. Alasannya, yang pertama, di muka bumi ini hanya ada 2 orkestra, versi Eropa dan versi Jawa. Di muka bumi ini hanya ada 2 simfoni. Di sana ada mayor minor, di sini ada slendro pelok. Di sana 7 tangga nada, di sini cuma 5 saja. Jiro lumonem umpamanya. Karena kita terlalu religius sekali, sehingga apapun di muka bumi Indonesia ini pengembangannya didasari dengan angka 5, sehingga timbullah Pancasila. Karena yang kita kenal memang pertama tanah, air, api, angin, matahari. Yang kedua, 5 macam kulit manusia, spesies manusia. Yang ketiga, 5 indera. Yang keempat, 5 benua. Yang keenam, aksara di negeri kita ini ada. Kita selalu memperingati hari aksara. Aksaranya siapa yang kita peringati? Kita selalu punya acara peringatan itu. Tetapi aksara kita sendiri tidak pernah. Iya. Ini peringatan atau PR lah, bukan peringatan ya. PR buat politikus. Kenapa? Karena tertata dan tidaknya negeri atau suatu negara, kewajiban politikus yang sudah diformatkan oleh rakyat untuk pergi ke sana. Pergi sebagai legislatif, pergi sebagai eksekutif, dan pergi sebagai yudikatif yang menjaga tatanan itu. Ternyata adat dan ajaran-ajaran leluhur termasuk Pancasila masih dititip-titipkan ke kurikulum yang lainnya. Nah, Pak Yudhiyari, kalau sudah seperti ini kira-kira sampean sebagai pelaku hukum, pikiran apa yang kita sumbangkan terhadap negeri ini? Ya, terima kasih. Saya ingin kembangkan sedikit. Tadi disebutkan adat Jawa, adat Bali, adat Madura itu berbeda-beda.
namun ada kesamaan yang mendasar sehingga kebinekaan kita menjadi satu. Kesamaan itu ada 5 yang kita sebut Poncokerti. Semua budaya atau adat yang berlaku di bumi Nusantara ini, di bumi Indonesia ini ada 5. Poncokerti, mengerti akan konsep yang benar, mengerti akan pikiran yang benar, mengerti akan ucapan yang benar, mengerti akan tindakan keseharian yang benar, mengerti akan cara hidup yang benar. Inilah yang merupakan kesamaan adat yang berlaku di bumi Indonesia ini. Kelima ini sangat membahayakan dunia. Karena sangat membahayakan dunia, adat harus dipasung, harus dipotong. Mestinya budaya masuk Departemen Kebudayaan, tuntunan budaya bergeser menjadi tontonan karena masuk Departemen Pariwisata. Iya. Ini ternyata tantangan ternyata. Sedikit, ada waktu 2 menit. Kritikus kita tentang adat ini, Pak Bimo, silakan. Rahayu. Rahayu. Dari apa yang disampaikan oleh para narasumber semua, saya sangat sepakat bahwa adat atau tradisi yang dimulai dikembangkan oleh nenek moyang kita ini menuju kepada satu peradaban. Peradaban tidak mungkin terjadi tanpa ada adat, dimulai adat atau tradisi. Tapi yang paling menarik tadi yang disampaikan Pak Yudiari atau Pak Sriwidadi, ini mengandung tatanan, tuntunan, ini yang paling penting. Karena kalau kita kembali kepada itu, dalam bahasa Sanskrit, ajaran, tuntunan, tatan itu namanya gama. Karena apa? Terjadi carut marut selama sekian ratus tahun ini karena kita meninggalkan gama. Yang kita lakukan adalah agama. Jadi kalau kembali kepada budaya, mari kita seperti tadi disampaikan oleh Ki Jati dan semua ini yang menuju pada ketuhanan tadi. Nenek moyang kita itu sudah ngajarin Tuhan itu dari bahasa Jawa. Tuhu itu ada atau sejati, ana itu ono. Jadi sejatinya ada. Loh tapi kene kok saiki goleki Gusti Allah, goleki Tuhan yang ngendi. Iya, terima kasih. Kesimpulannya dari sang kritikus tadi itu adalah mari kita mencoba kembali lagi mengurai benang merah ajaran leluhur kita sehingga kita gagah kembali sebagai suatu bangsa yang besar. Memang harus demikian. Siapa lagi kalau tidak kita? Dan kita harus menyalahkan siapa? Tidak menyalahkan siapa-siapa. Mari kita menyalahkan diri kita semuanya. Mau tidak mau, negeri kita sekarang sudah capek rakyatnya. Sudah begitu kesal kita hidup mengikuti gelombang-gelombang yang ada. Tetapi negeri ini masih punya semangat, kemauan, dan perjuangan yang besar. Leluhur mengatakan, Eka Prapta Dharma Putra Nusantara Bhinneka Tunggal Ika Tan Ana Dharma Mangrua. Ayo semangat Jati, sambung rasa. Terima kasih.